Ketika kalian berbahagia lihat medsos, itu udah mulai salah. Coba gimana kok, Sally? Ketika kalian ngelihat medsos dan happy, itu udah mulai salah. Oke. Kalau kalian merasa hidup kalian manis, uninstall semua sosial media kalian termasuk YouTube, Noise, Instagram, TikTok. Lihat hidup kalian yang sebenarnya, semanis apa hidup kalian. Pegang omongan saya, tapi setelah install lagi kamu komen di sini. Mereka yang jadi content producer ngelihat sosial media tuh menyeramkan. Ngelihat sosial media tuh sebuah momok. Mau buka pun sosial medianya, takut. Takut apa? Takut konten yang diupload tidak FYP. Dia rumahnya udah besar, mobilnya 7, beli mobil baru lagi, hebat banget ya. Tolol. Tolol. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita bakalan ngebahas satu hal yang menurut kita penting tapi lewat pikiran si Boy. Hari ini kita mau ngebahas apa, Kal? Sosial media kok. Sosial media, betul. Terus? Sosial media, gimana sih cara pakai sosial media yang baik gitu? Pakai aja, emang kenapa? Lah, kan kebanyakan sosial media biasanya ya dipakai buat pamer lah, boleh. Buat sombong-sombongan. Boleh. Lah, kok boleh? Lah boleh lah. Masalahnya yang pamer bukan kamu kan? Ya, kadang aku juga pengen pamer sih. Apa yang dipamerin tapi bingung? Enggak, nge-gym malam-malam. Oh gitu. Kayak pulang kerja udah capek nge-gym. Itu kan pamer kan, itu boleh. Boleh kan? Ya, boleh sih. Boleh. Tapi mungkin lebih tepatnya gimana gitu kali ya? Ya, mungkin gitu kok. Boleh dibahas, coba menurut pikiran si Boy gimana? Dasarnya mungkin sosial media kan banyak orang yang bilang atau banyak kutipan itu bahagia yang murah. Chip dopamin gitu kok ya? Ya, ceritanya benar ya gitu. Bahagia yang murah. Tapi kan ketika kita sebelum ada sosial media, handphone kita not as smart kayak sekarang, itu kita nyari bahagia tuh susah banget. Entah kita ke GOR, entah kita ke alun-alun lapangan, entah kita nongkrong sama teman kita, entah kita ngedorong teman kita jeburin ke got. Itu kan bahagia yang amat sulit ya, lumayan sulit. Jadi kita kalau zaman dulu tuh nyari bahagia tuh sore udah mulai beres, kita siang tidur siang, ngeles, sore kita keluar sama teman-teman sebelum maghrib pulang. Nah itu kan bahagianya ada disetel waktunya, diajak temennya, manggilin satu-satu. Wah repot deh. Perlu disetting dah. Perlu disetting. Nyalain VCD, kasetnya dulu, digosok. Disetel nggak bisa, pakai minyak kayu putih. Ya, banyak hal yang mempersulit kita untuk mencapai kebahagiaan. Sampai suatu saat ketika kita pengen bahagia, effort kita tuh besar. Oke. Mulai bermasalah ketika bahagia itu didapat dengan lumayan mudah. Salah satunya smartphone. Oke. Kalau kayak gitu, boleh nggak sih saya atau lewat pikiran si Boy bilang bahwa ketika kalian berbahagia lihat medsos, itu udah mulai salah. Coba gimana kok, Sally? Ketika kalian ngelihat medsos dan happy, itu udah mulai salah. Oke. Itu mulai kesalahan yang menurut saya bisa terukur. Jadi kalau misalnya kalian bilang, medsos kan tempat flexing, apa segala macam, kalian happy nggak ngeliat orang flexing? Ini yang jadi masalah. Flexing mah nggak apa-apa. Lu mau punya pesawat jet kayak, planet Mars lu beli kayak, terserah. Orang yang ngelihat ini happy atau tidak, itu yang kalian bisa observasi. Yang kita mau hindari kan sebenarnya chip dopaminnya atau bahagia yang murah. Kenapa? Jangan-jangan karena bahagia yang murah, effort kita untuk mengejar sesuatu jadi rendah, lama-lama jadi lembek. Lama-lama menjadi tidak sesuai harapan kita badannya. Oke. Contoh, zaman dulu orang kalau mau makan berburu kan? Iya. Zaman dulu banget. Iya. Ada orang buncit gak? Nggak ada lah. Ya karena sesusah itu cari makan. Oh gitu. Loh iya dong, berarti kan ketika sekarang makanan banyak yang cepat saji, dimudahkan dengan cara memasak, mulai ada orang gemuk, orang buncit, orang penyakit karena gemuk, dan lain sebagainya. Lah sama, kalau kita analogin di happiness. Dulu happiness yang kita kejar tuh susah banget. Susah banget. Buat seorang kepala keluarga ngebikin happy anaknya, harus kerja segitu kerasnya dan bawa anaknya ke satu tempat dan pindahin ke tempat lain. Contoh, bawa ke alun-alun hari Minggu, biar lari pagi, beliin balon. Harus ketemu abang balonnya loh. Bukan beli balon tuh semudah itu. Pak mau balon, cari abang balonnya. Kalau sekarang kan enggak. Pak mau balon, downloadin app-nya. Ada balon dipencetin. Pencet. Iya. Tapi kan jadi hal yang instan gitu loh. Tapi bener apa enggak? It depends on ya. Tapi kalau misalnya dibilang tepat guna, menurut saya ketika kalian sudah mulai ada rasa happy ketika main sosial media, kalian punya masalah tertentu. Karena hampir semua orang
di atas rata-rata, dan tanda kutip yang kalian lihat influencer dan lain-lain, belum tentu dia happy ngeliat Instagram. Kok gitu kok? Karena mereka content producer, bukan content consumer. Mereka akan stres ngeliat view-nya, mereka akan stres ngeliat like-nya. Otak mereka akan berpikir apa yang lagi ngetrend dan gue harus buat apa. It's different case ketika kalian sebagai content consumer. Kalian hanya, aduh, si Anu beli mobil mewah lagi ya, ya ampun keren banget, tolol. Tolol. Tolol, kenapa harus happy? Kecuali bokap lu pulang bawa ayam goreng. Happy-nya tuh harusnya di situ. Thank you papi beli ayam ya, aku suka deh, aku mau makan ya, yuk kita makan bareng. It's different case, itu semu. Yang kalian bahagiain juga nggak connect sama kalian, bukan saudara kalian. Kecuali ya, tanda kutip, ada pencapaian saudara kalian, lulus, ada happy. Itu bener ya. Ini bener, nggak ada masalah. Kalian ngeliat keluarga kalian yang jauh, ternyata menikah dan kalian nggak bisa datang. Ada rasa kebahagiaan di situ, itu bener. Ngobrolan ini untuk penggunaan sosmed pada umumnya. Itu kan nggak umum ya? Ya itu kan kayak kamu punya saudara dari, kamu following itu berapa? Saudara hitungannya. Following berapa? 800, 700? 1000. Berapa saudara? Paling 70, 80, nggak nyampe 100. Tapi ketika kalian ngerasa happy dan, ih bagus ya, oh si ini update konten ini, itu yang mulai punya masalah. Karena kalian membiarkan badan kalian itu menjadi mudah mengakses sebuah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan besar yang sebenarnya kalian butuhin di keluarga kalian, jadi kalian singkirin. Contoh, orang tua kita cuma punya motor. Oke. Kita kerja pengen punya mobil. Kalian lagi capek-capeknya kerja, pengen punya mobil. Terus kalian lihat internet, dan kalian mudah happy-nya, pengen punya mobilnya hilang nggak? Hilang. Nah kan udah happy duluan, ngeliat orang lain yang punya mobil. Oh gitu maksudnya. Oke, pengen nggak kalian setelah pulang ke rumah setelah dari kerjaan kalian pengen ngelakuin hal lain deh. Contohnya jadi tukang cuci piring di restoran mana kayak, yang penting digaji 70.000 atau apa kayak, ada metode apa kayak. Tapi ketika kalian ngapain sih, kan capek, kalian udah ngecek tuh seberapa nggak enaknya. Terus kalian bilang gitu mah capek, sambil scroll dapet happy-nya lagi, lupa. Boleh nggak kalian happy? Boleh. Tapi kalau kalian mau kejar apa yang kalian impiin, atau kalian mau kejar apa yang kalian niatin, ya udah, tandanya ketika kalian cek internet atau cek sosial media dan kalian happy, it's a disaster for you sebenarnya. Itu sebuah masalah besar. Kecuali kalian content producer, atau kalian bikin konten. Kalian happy ketika konten kalian naik. Kalian happy ketika kalian ngelik metode tertentu terhadap konten kalian. Kalian happy ketika banyak komen-komen positif tentang konten kalian. It's okay. Tapi kalau kalian content consumer and you happy about it, jangan deh. Mulai aware. Oke, berarti kalau sebagai consumer nih kok, lebih baik ngeblok sama sekali atau ya udah kita filter aja gitu. Pertanyaannya bagus. Bukan terhadap di blok atau di filter. Oke. Gini ngobrolnya. Kamu hobinya apa? Ngegambar. Oke, berarti ketika kamu hobi ngegambar, kamu ngelihat gambar orang lain, misalnya kamu ke Jogja tuh pasti happy banget. Karena banyak pelukis-pelukis hebat. Tapi ketika kamu ngelihat seorang pelukis hebat yang ngelukis sesuatu, apa yang ada di pikiran kamu when you enjoy the moment lukisannya dia? Lukisannya bagus ya. Apalagi yang terbesit di pikiran kamu? Bisa saya copy nih kayaknya nih metode dia. Gimana cara buatnya berarti? Seberapa hebat orangnya? Jangan-jangan gue bisa kayak dia. Nah itu bagus dong. Karena ada keinginan untuk menjadi apa yang kamu mau kan. Ada analisanya. Sambil you enjoy the moment. Bagus ya lukisannya. Gimana ya caranya? Oh ternyata dia bikin orangnya tuh diarsir, main shadingnya. Kok bisa ya? Gue diarsir pakai pensil tuh susah loh. Gue tanya deh ke pelukisnya, Pak ini kok bisa Pak diarsir lalu segini? Oh iya, pensilnya kamu nggak boleh terlalu runcing misalnya, harus agak tumpul, gini. Happy-nya kamu naik. Ada rencana mau nge-produce hal yang sama nggak? Ada lah. Yes. Masalahnya di internet tuh nggak ada. Di sosial media nggak ada. Setelah kalian happy apa? Are you analytical that content? Nggak ada proses berpikir yang kalian lewati untuk bisa ngakses sosial media. Ada konten, tak.
Ayo Bu, lempar Bu bolanya Bu, masukin ya ke lubang. Nanti Ibu dapat minyak 2 kilo. Gini. Iya. Apa yang mau kalian analisa? Nggak ada. You enjoy the moment. Iya. Ya udah. Apa yang kalian harapin dari kalian happy ngelihat itu? Oke. Kalau misalnya kalian merasa, oh terus berarti itu salah dong. Tidak kalau kalian tidak punya masalah dalam hidup kalian. Tidak kalau di rumah kalian sudah ada Mercy ada 2. Tidak kalau misalnya rumah kalian lunas dan luasnya di atas 200 meter. Tidak masalah jika keluarga kalian punya warisan di atas 5 miliar mungkin. Tidak masalah juga ketika kalian udah memenuhi rasa syukur dalam hidup. Tapi yang jadi masalah ketika kalian punya banyak masalah sekali di keluarga kalian, salah satunya ekonomi, tapi kalian melakukan hal itu. Karena prioritas kalian akan hilang. Kalau santai-santai. Nggak santai. Karena kan udah terlanjur happy, mau gimana? Santai itu kan efek lanjutan. Awalnya itu tadi. Awalnya itu dong. Kalau misalnya kalian nge-akses happy-nya susah, contoh. Terus gimana? Kita nggak boleh dong lihat konten, ngelihat Instagram. Kalau standarnya tuh happy. Ya kalau kalian mau tetap main Instagram, bikin konten juga loh. Sesuai dengan passion kalian, kan bisa. And you convert your own happiness to your content. Bukan dari konten orang lain. Is it okay for you? Ya mungkin kalian akan dapat impact-nya. Contoh ada baking, ada orang suka berkebun, ada orang yang suka sharing terhadap pengalamannya, ada yang psycholog buat mau nolongin orang tapi dipublish ilmu psikologi itu seperti ini. Ada yang ngobrolin tentang suka ngobrol-ngobrol aja ya, kayak gini. Contohnya kayak gini, emang kita suka sharing. Contohnya saya. Ya apapun itu. Jadi lu content producer bukan terhadap aku mah malu depan kamera. No, hanya untuk melegalkan kalian itu boleh enjoy bersosial media. Alasannya satu, kalian content producer. Kenapa kapan? Ketika content producer tuh happy kapan? Ketika kontennya naik. Ketika kontennya naik. FYP gitu apa ya. Segala macam. Tapi kan ketika dia lihat sosial media, misalnya contoh kamu sepakat misalnya buka konten atau mulai berkonten. Jadi content producer. Bukan memorize the moment ya. Ini different case ya. Iya, beda-beda. Beda. Ini beneran kalian jadi content creator. Contohnya kamu main konten, misal ngelukis. Tapi ketika kamu ngelihat konten kamu sepi, nggak ada yang nonton, jadinya apa? Sedih sih. Suffer kan? Iya. Jadi suffer kan? Lihat konten orang lain jadinya gimana? Jadi iri. sebel kan? Jadi iri kan? Jadi orang. Kok gue nggak naik-naik? You observe, you analytic, you berusaha untuk gimana ya? Apakah ada yang salah? Apakah lightingnya kurang? Itulah cara bersosial media seharusnya. Itulah yang harus dipikirin sama kita yang lagi enjoying the moment. Oh, terus kalau kayak gitu saya nggak mau bikin konten, saya nggak boleh dong happy lewat sosial media. Itu pasti lanjutan pertanyaannya. Boleh, tapi batasi. Jangan-jangan happy itu yang nggak kalian butuh. Jangan-jangan kalian butuhnya suffer di kehidupan ini, bukan happiness. Karena it's a cheap happiness. Beda ceritanya dibanding kalian berkonten atau melihat sosial media yang buat kalian happy, kan belajar masak loh. Oke, menarik. Iya kan? Kalian jualan telur gulung loh. Sebelum jualan kan belajar dulu bikin telur gulung. Sehari 2 jam, lama-lama kalian bisa jualan telur gulung. Modal minyak, telur dikocok dengan rahasia-rahasia tertentu, misalnya jualin atau apa. Karena sudah dapat happy-nya, kalian jadi apa ya? Jadi nggak mau up. Jadi suffer yang lain di kehidupan kalian nggak terlihat gitu loh. Ngomongin suffer kayaknya menarik nih kok buat next pembicaraan ya. Boleh ngomongin suffer ya di sini ya? Kemarin kan udah. Belum lengkap itu. Belum lengkap. Iya. Itu cara naikin equity ya? Iya, naikin equity. Oke. Basicnya adalah yang mau diobrolin, kalian akan melupakan apa yang sebenarnya kalian butuhin ketika kalian dapat chip dopamin atau bahagia yang murah. Padahal bahagia yang sebenarnya solid ketika orang tua kalian melihat kalian beli motor sendiri, kalian beli motor cash, atau kalian ngenalin pacar yang calon istri kalian dan terus ngomong, "Mah, ini aku punya pacar, mama, ini aku kenalin ke mama, aku udah siapin uangnya buat aku nikah nanti." Maybe it's the truth of the life. Bahagia beda tuh, dalam tuh ya. Oh iya. Itu bahagia yang sulit. It's not a cheap dopamine. Dan konten manapun yang kalian lihat nggak akan bisa ngegantiin bahagia yang sesolid ini. Dopamin yang dibuat sesusah ini.
Mau Deddy Corbuzier dibilangin apa kek, tapi bahagianya terhadap bentuk badannya. Nggak akan kalian bisa lewatin dengan cara muji dia sudah berbahagia atas dirinya sendiri, yang sudah jadi seperti itu. Pujian kalian tuh 0,0 something persen bahagianya dibanding dirinya sendiri ngelihat di kaca. Bener dong. Iya bener dong. Tapi karena kalian ngelihat Pak Deddy Corbuzier itu badannya bagus, kalian happy atas badannya dia, dan kalian look at your tummy ketika ngeliat kalian perut buncit, jauh lagi sama Deddy Corbuzier. Udahlah, nanti dulu dah, bagus ya badannya Om Deddy gitu. Jadi nggak jadi. Iya nggak jadi. Coba balik. Saya ngelihat sosial media, wah gila badannya Deddy Corbuzier udah tua, bagus lagi. Udahan, analytical, gimana ya caranya ke sana? Orang tua gue diabetes lagi, jangan-jangan gue mati cepet nih. Jangan kayak gitu deh. Coba deh, gue berusaha untuk bikin badan gue jauh lebih sehat agar nggak diabetes kayak orang tua gue. Berarti kan bukan easy dopamine ketika kita ngelihat tanda kutip Deddy Corbuzier-nya. Kita tidak berbahagia atas badan dia yang bagus, tapi kita berkaca badan kita seperti ini, pengen seperti itu, dan ada masalah apa sih di keluarga kita? It's okay for you to, play social media. Kebayang nggak? Kebayang. Seru nggak? Lumayan kan? Jadi ini membuka mata ya ibaratnya. Semua orang mungkin sudah bilang hal ini. Tapi yang jadi masalah adalah kalian nggak merasa impact-nya itu kemana-mana. Oke. Kalau kalian merasa hidup kalian manis, uninstall semua sosial media kalian termasuk YouTube, Noise, Instagram, TikTok. Lihat hidup kalian yang sebenarnya, semanis apa hidup kalian. Pegang omongan saya, tapi setelah install lagi kamu komen di sini. Oh begitu? Loh, pusing pasti. Iya. Kan? Kalau nggak sosial media, rokok bayar. Bayar rokok ya. Hujan rumah bocor. Ya kan? Nongkrong butuh duit. Nyokap di rumah teriak-teriak. Baru melek dah tuh. Baru melek, apa segala macam. You try. Lu matiin bahagia yang semudah ini. Jangan main apapun. Rasain. Apa yang kurang di rumah kalian, jadiin itu motivasi kalian untuk merubah yang ada di rumah kalian. Jangan bahagia atas pencapaian orang lain. Memang teorinya benar bahagia atas pencapaian orang lain. Tapi nggak gini-gini amat. Kamu merasa nih, hidup saya baik-baik aja kok. Uninstall all the social media things. News oke lah, detik apa segala macam. You consume the news. Semua hal yang bikin kamu happy, uninstall. Lihat keluarga kamu, lihat nyokap kamu, ngobrol sama nyokap. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Apa sih sebenarnya yang bokap kalian mau? Apa sih sebenarnya yang kakek kalian tuh masih hidup mau? Apa sih tujuan keluarga ini kalau kalian belum menikah? Atau kalian yang sudah punya pacar, apa sih goals kalian pacaran? Jangan-jangan ada yang belum diobrolin karena kalian sibuk berbahagia, bahagia yang murah. Kalian nggak tahu pacar kalian mungkin sudah dikasih tahu sama calon mertua kalian kalau laki lu tuh busuk banget dah. Sampai sekarang nggak ada rencana mau nikah apa nih, udah 4 tahun. Jangan-jangan udah diomongin kayak gitu dan kalian nggak sadar. Ngeri lagi. Iya benar ya. Tapi kan karena kalian tidak punya waktu untuk mikirin hal-hal yang menurut kalian kecil dan kalian mencari bahagia-bahagia sederhana. Kenyataan hidup yang pahit tuh kalian hilangin. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kalian mau ngelihat orang-orang yang sukses di sosial media sana, they don't do the social media. Mereka tidak bersosial media. Kalaupun ya, they are content producer. Not content consumer. Ngeri. Iya. Mereka yang jadi content producer ngelihat sosial media tuh menyeramkan. Ngelihat sosial media tuh sebuah momok. Mau buka pun sosial medianya, takut. Takut apa? Takut konten yang diupload tidak FYP. Takut konten yang diupload tuh nggak sesuai harapan. Fear-nya malah jalan. Bukan happy. Coba buat kalian yang nonton ini, apa yang kalian tunggu ketika lihat sosial media? Boleh ketik di komen. Ada kemungkinan ya. Beberapa teman-teman, jangan-jangan Cipung punya adik baru. Keluarga kalian, keluarga orang lain yang kalian tungguin. Pak Raffi Ahmad beli perusahaan apa lagi? Siapa lagi yang disalamin sama Raffi Ahmad terus didonasi? Kenapa gitu loh? Hidup kita tuh sudah banyak masalah. Kenapa kalian sibukin diri kalian happy atas pencapaian orang lain?
Orang tua kalian tuh di rumah nunggu berita baik dari anaknya, pulang, "Ma, aku naik jabatan. Nah, Ma, aku hari ini jualan gorengan di kantor, dapat nih 150.000, Ma. Ma, aku apa?" Kenyataan pahit itu jadi nggak ada. Makanya bisa dibuktikan secara real. Kalau ngerasa, enggak kok ini aman-aman aja, delete it for 3 days lah. Kalian cobain rasanya. Itu adalah hidup kalian yang pahit, termasuk hidup saya. Saya nggak bilang hidup saya indah, bukan. Tapi saya sharing gimana caranya kita realistis. Kan pertanyaannya bener kan? Gimana cara sosial media itu it's okay or not? Cara bermain it's okay untuk kalian. Tapi ada analytical kalian ketika kita di sosial media. Kalau kalian ada kok, aku suka baking, sekarang aku bisa baking, aku jualan. That's what social media should do. Berarti kalau nyari happy aja, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Karena banyak yang lebih butuh sosok kalian untuk bisa bahagia bersama kalian di dunia nyata. Pasangan kalian, piaraan kalian. Mau itu hamster, curut, cengcorang, apapun piaraan kalian. Kan pasti nunggu tiap pulang di rumah, nunggu dikasih makan, nunggu apa. Ada orang tua kalian, ada pacar kalian, ada adik kalian, ada keluarga inti kalian. Benar-benar. Bukan kita yang melepaskan sadarnya kita, dicemplungin masuk ke sosial media, kita happy, dan semua lingkungan keluarga kita tuh jadi hilang. Bep. We enjoy that moment. Itu pilihan kalian. Benar. Jadi kalau misalnya ditanya boleh nggak, boleh. Kalau memang kebablasan, kasih batasan. Kalau memang belum bisa kasih batasan, cari apakah mungkin kalian jadi content creator atau enggak. Kalau rasanya tidak mungkin, berarti cari apakah yang bisa di-develop yang kalian hobi untuk cari side hustle-nya kalian. Contoh, kalian tukang las, misalnya. Kayak tukang las. Misalnya, kalian tukang las. Terus, saya pengen bersosial media, Pak. Biar saya tahu tren ke depannya, besi apa yang dilas bisa menghasilkan sesuatu. Contohnya, kan ada, dulu waktu COVID tuh, orang sepedahan tapi di roda besi sendiri di rumah. Jadi kayak jogging, tapi sepedahan. Oh iya. Alatnya. Itu kan kerjaannya tanda kutip tukang las yang sebenarnya kreatif kan. Iya. Itu kan kalian bisa dapat insight dari situ. Boleh, silahkan bersosial media dengan menyenangkan. Karena ada manfaatnya untuk hidup kalian, ada manfaatnya untuk keluarga kalian. Kalian cari insight, kalian cari apa. If you find your happiness in social media, jangan deh. Jangan ya, berarti jangan ya kalau gitu jangan ya. Deh. Tapi kalau kalian masih mau juga nggak apa-apa, karena nggak semua orang pasti akan terima ini. Tapi kalau bisa jangan, saran saya jangan. Banyak orang yang berkualitas di luar sana, bukan untuk mencari happy. Makanya mungkin orang banyak yang ke arah ke YouTube, dengerin Raymond Chin ngomongin keuangan, financial, Felicia Chiasaka, siapa lagi? Timothy Ronald, ngomongin gitu ngomongin crypto. It's okay for you to learn from YouTube, social media, and the other thing. But if you happy, that's the big why. Motivasinya yang dipertanyakan. That's the big why. Ngapain? Ada YouTube kan? Ada vlog misalnya. Ya ampun, dia rumahnya udah besar, mobilnya 7, beli mobil baru lagi, hebat banget ya. Tolol. Iya. Di rumah ban motor itu remnya udah dalam, nggak diganti kampas remnya karena kamu nggak punya uang. Cari uangnya di luar. Gimana caranya? Banyak. Makanya suffer. Jangan bahagia sederhana. Itu setang, beloknya ke kanan, jalannya lurus. Karena segitiganya oleng, kena polisi tidur terus. Jangan dibiarinin. Iya lagi. Ada kan? Ada. Tapi kalian nggak sadar gitu loh. Ya cari uangnya, gimana pun caranya. Yang halal ya, yang baik. Main sosial media, ternyata kalian sukanya apa. Sukanya misalnya, misal dia pertanian, misal menanam pohon. Kalian jualan pohon janda bolong lah. Atau piara kaktus kecil yang memang dari bibit yang bisa bikin equity kalian naik. Cari side hustle atau hidroponik. Apa kayak gitu loh. Mudah-mudahan video ini sih ngebantu kalian ya buat bikin mata kita melek lah. Bukan mata kita ya. Buat kalian aware gitu loh. Kalau kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Apa salahnya untuk kita sadar untuk
kita tidak baik-baik saja, lebih baik kita berjuang gitu doang. Oke. Jadi besok kabarin kita ya di komen kalau siapa yang lagi beli mobil baru ya. Enggak ya? Iya. Kalau yang punya selingkuhan baru, istri baru, boleh juga di komen kalau berarti. Itu di other case ya. Agak bahaya ya Bapak ya. Ya intinya gitu. Semoga video ini bermanfaat. Kamu aman? Aman kok. Udah kebayang. Yang jadi masalah adalah ketika kita cari happy kita di sosial media. Lebih baik kita pribadi cari happy kita yang sebenarnya di lingkungan yang sederhana kita. Kalian sholat bareng sama keluarga, kalian ke gereja bareng sama keluarga, kalian berdoa bersama sama anak-anak kalian pulang ke rumah kalau kalian masih umur belasan dengan happy, lalu bilang ke orang tua kalian, Pak, aku rencana mau kuliah ini, pengen aku kejar ini, kalian bisa bercerita banyak hal ke keluarga inti kalian. That's the real happiness yang harusnya kalian cari. Lebih meaningful. It's long lasting, walaupun tetap ada suffernya. Itu yang harus kalian cari. Thank you buat episode kali ini. Thank you Michael. Kita ketemu episode selanjutnya di Pikiran Si Boy. Mudah-mudahan kalau ada yang mau nanya, kita akan bahas lagi lewat Pikiran Si Boy. Bye-bye. Kalau ada yang mau request konten juga boleh. Boleh. Kita komen di bawah. Thank you. Temanya.